pedih Pak. Pedih. Pedihnya gimana tuh? Pedihnya kalau lu lagi mikirin utang, Iya. jangan lu nyeduh. Soalnya kopi lu. Halo Bray, balik lagi sama gua di Kotak Rahasia TV. Kali ini gua bersama Panji bro. Panji, Yo. Bapak Panji, Bapak Panji, Babang Panji, Panji aja. Panji aja, Panji aja. Kenalin dulu dong, Panji itu siapa Bapak Panji ini? Oke, sebelum Abang gua Panji. agak-agak alay kenalin diri gue men. Asik. Jadi hal pertama yang perlu lu yang nonton ini lakuin adalah mengklik tombol like and subscribe. Nah, betul. Ya, Betul. Supaya channelnya Bang Badrun ini lebih berkembang bro. Amin. Amin. Mudah-mudahan cepet dapat duit ya, Bray. Amin. Amin. Udah belum sih? Belum, masih jauh katanya sih. Oh, Sekarang ketat oh gitu ya. YouTube. Jadinya, Insya Allah abis ini ditransfer. amin. Mudah-mudahan dianya. sama dia sama si YouTube-nya ya. Iya. Oke, gue Panji bro. Ya. Gue Panji, gue salah satu member dari Dialog Gue Kopi. Gue bisa Sebagai dibilang, apa? gue bisa dibilang sebagai inilah, sebagai Dialog Gue Kopi representatif gitu men. Oh iya ya. Apa Ownernya? ya, kayak ambasador gitu ya men. Iya, Ownernya iya, bini benar. gue. Oh iya. Owner bini gue namanya Jadi tim Putri. penasehat aja kali ya, Iya, Bini iya. ya. Ini gini yang gitu ya. Yes. Enaknya tuh gini Oh, gitu. iya, men. Cuma sering kalahnya men. Sering kalah ya. Kan kita emang harus mengalah lah ya, sama Iya, bener. perempuan lah ya. Yo, iya. Kita sebagai pria sejati harus tetap mengalah kepada wanita. Yo, iya men. Mengalah itu bukan berarti kita ini ya, Lemah. lemah bukan. Kita Enggak. itu menjaga keharmonisan. Iya benar. Asik, biar tetap lurus. Kok ke Biar- situ sih? Iya kok. Jadi agak Oke. romantis gini men. Jadi gini nih, gua udah menyiapkan beberapa pertanyaan nih, Pak. Pak siap. Ya, siap nih. Kenapa sih lu buka kedai kopi ini? Begitu. Jadi Heeh. awalnya tuh kayaknya dari kecil nih gue bakat ngopi banget men. Lu tau gak sih? Jadi teman-teman tau gak sih kalau misalnya datang ke pengajian gitu, either itu meninggal atau selamatan Bayi atau segala macam iya lah ya. gitu ya gitu. Nah itu kan suka pada ngaji tuh. Heeh. Kadang-kadang rokoknya suka taruh di gelas gitu kan. Dan pasti disediain kopi hitam yang manis banget tuh men. Dan itu- Rokoknya rokok jarum coklat biasanya. iya jarum coklat, jarum super macam-macam gitu ya. Nah terus gue tertarik tuh ya gue minum aja. Dan itu gue suka. Dari kecil pun lu udah ngopi tuh, tapi lu dari umur berapa itu biasanya? Kapan? Gue SD tuh men. Lu dibolehin ngopi sama emak lu? Enggak sih, Mungkin jadi gini loh. nyuri kali ya. Enggak, jadi bapak gua ngaji kan gua ngikut kan ya. Udah selesainya kan bapak gua mungkin ngambil rokoknya, gua ngambil kopinya gua telan bet gitu. Lu tenggak aja sampai Iya. habis ya. Paling Tuh, beberapa detik doang paling. Yoi 3-5 detik lah, itu sekitar 200 ml bisa gua habisin kan. Dan gua Parah. nambah bro. Itu mah doyan sih. Gua nambah, tetangga nggak minum gua minum aja. Itu mah doyan. Kalau bahasa Inggrisnya mah beki. Kalau bahasa Inggrisnya beki. Nah, terus heeh. berlanjut tuh, akhirnya gua gede, gua ngantor. Ya. Ada kesempatan gua keliling di sekitar kabupaten kota yang ada di Indonesia gitu men. Heeh. Sampailah gue waktu itu di Solok, Sumatera Barat. Oh, di Sumatera Barat. Solok, Sumatera Barat. Jadi di situ gue dijamu sama penduduk sana Iya. yang kebetulan dia petani kebun kopi. Iya. Dikasih kopi hitam gitu ya. Bayangan gue kayak kopi waktu bapak gue ngaji tuh. Nyatanya Manis gitu ya. Nyatanya enggak. Ternyata Rasanya itu asam, fruity, gimana? Gue kaget. Gue ini kopi men. Ini kopi basi apa enggak sih gitu. Tapi either sekalipun ini basi, tapi enak men. tapi enak. Mulai dari Emang situ. kecut-kecut gitu kali ya. Iya men. Iya men. Nah, Mulai dari situ gue tahu bahwa oh ini rasa kopi ini nggak hanya pahit doang gitu men. dari situ Stigma tuh yang mulai terjadi kan pahit. malah makin memperkuat keinginan lu untuk mendalami kopi ya. Betul. Nah. Nah akhirnya gue memutuskan untuk short course kopi waktu itu Di mana itu? di bilangan Pasar Minggu di Kopi Mang. Di Kopi Emang. Kopi Emang. Kantor gua kan di Pasar Minggu tuh. Nah itu Kopi Mang di daerah Pasar Minggu. Jadi langganan lu tiap mau ngopi ke situ juga Awalnya paling? gue ngopi doang. Awalnya gue ngopi doang. Akhirnya mereka menawarkan gue ada short course nih. Oke deh gue ikut. Nah 2 minggu tuh. Tapi gue nggak puas men. Gue nggak puas. Oke lah gue bisa. Tapi apakah bisa gue handle customer gitu? Nah, Akhirnya gue mengajukan ke mereka itu buat volunteer. ya Iya. jadi ya nggak apa-apa lah, nggak dibayar gitu Nggak ya. dibayar. Emang gue udah langsung bilang gue mau kerja sini. Gue nggak mau dibayar. Terserah gue mau Lu pengen experience aja kali ya. Iya, gue pengen dapat euforianya gimana sih cara melayani gitu kan. Nah akhirnya setelah selesai gue Ya. anggap gue udah cukup berani. Dan akhirnya 2018 awal Januari gue straight coffee buka di sini. Oh, di Rangkas. Di Rangkas. Mulai terjun di Rangkas ini. Terjun di Rangkas. 2018. Jadi waktu itu bini gue alhamdulillah bunting men.
Ya alhamdulillah. Berarti berhasil sukses. Melahirkan anak gue yang kedua. Nah akhirnya gue memutuskan, udahlah lu, yuk bukan lu sih, kita balik ke Rangkas, gue tetap kantor juga, tapi kita coba buka punya usaha gitu ya, buka usaha. Kebetulan kopi, men. Nah kebetulan emang lu tertarik dengan kopi gitu. Betul, dan gue street coffee. Istri lu juga mungkin. Tadinya dia gimana? Anak tongkrongan coffee shop, men. Oh iya. Dia ngerti juga sedikit kali ya sama kopi. Apa dia lebih banyak dia? Dulunya enggak gitu. Jadi gua emang ngopi, dia emang ngemaca gitu. Oh iya. Red velvet yang lucu-lucu unyu-unyu gitu. Ya mau cewek lah ya. Iya, gua ngopi itu. Terus itu gue street coffee, men. Jadi gue bawa mobil, gue buka kap mobil, taruh meja, taruh alat, taruh kopi. Nah, gue jualan kopi di situ. Di depan Capi Lebak. Di sini lah, ini yang dekat Molan itu bukan? Iya, Molan. Tapi di Capilnya tuh. Yang di seberangnya. Seberangnya. Yang bikin KTP. Iya. Itu gimana tuh animo masyarakat tuh waktu itu? Pedih, Pak. Pedihnya gimana? Pedihnya ya jarang dateng, sekalinya datang nanya, ini obat apa ya Pak? Gitu. Bukan obat ini, Bu. Ini kopi. Obat kuat bukan iya, Pak? Ini obat kuat, bukan ini kopi ini. Obat sedih ini mah. Mungkin karena emang banyak alat-alat mungkin di situ. Iya, jadi karena gue pakai shaker kan buat es gitu. Jadi sempat juga dibilang ini jualan minuman keras ya? Enggak, ini buat bikin es. Buat nge-shake gitu kan. Gitu. Dia emang di edukasi awalnya mungkin ya gue yang cerita. Ya terus. Nah akhirnya 2018 gue buka tuh di awal. Nah akhirnya gue pada satu titik yuk kita sewa di sini. Nah itu ada di tanggal 1 Oktober 2018. Nah itu udah mulai mantap untuk memutuskan untuk membuka nyawa ruko lah ya. Iya nyawa ruko buat bikin kedai kopi gitu. Sebenarnya terpaksa juga sih, men. Karena gue di street coffee, lu bayangin dong. Wah itu kan musim-musim hujan, men. Sedih banget, men, tau gak? Oh iya. Ini natanya nih begini udah cantik, men, kehujanan. Benar. Habis itu udah cakep, ditertibkan. Iya, gitu sama bapak itu ya, emang tugasnya lah ya. Memang sudah tugasnya. Tugas negaranya begitu. Pegel juga kali ya. Udahlah akhirnya alhamdulillah. Tapi kalau habis diusir balik lagi nggak? Balik lagi. Balik lagi. Sorry apa ya? Bandel dikit, Pak. Bandel dikit. Saya tahu saya salah. Terus. Ya akhirnya gue sewa di sini di 1 Oktober 2018. Gue sewa di sini, ya sudah. Ya jadi beginilah nih, alhamdulillah. Kayak berarti lu setelah buka di sini kan itu belum ramai kan? Belum ada ya. Mungkin masih berapa ini sih kedai sih di waktu itu yang pas lu pertama buka? Seangkatan gue ya? Seangkatan gue itu gue terus Dialog gue kopi ya, habis itu Kofati, habis itu Calip tuh seangkatan tuh. Inilah semasa lah ya, satu masa ya. Ya, sebelum itu kan pasti ada kan? Sebelum itu ada. Ada yang kita kenal kan itu ada Nice Coffee. Nice Coffee ya tahu gue di situ ya. Dia berubah jadi warung kopi Rangkas Bitung gitu lah. Nah, setelah angkatan itu ya gue. Ya, berarti emang lu generasi apa ya, naik generasi ke selanjutnya ya, setelah itulah ya. Nih ada pertanyaan lagi, gue bahan kopi yang lu pakai tuh apa sih rata-rata di sini? Pengennya sih sebenarnya gue kopi asli Lebak, bro. Pengennya asli Lebak. Cuma agak susah, men. Agak susah apanya tuh? Apa namanya ya? Bahan mentahnya green bean-nya tuh susah. Apa namanya? Buat beli. Iya, buat beli bean-nya itu, akses untuk buat membeli. Dapat buat komunikasi kepada petaninya buat gua beli itu susah. Ada sebagian yang gampang, misalnya Muncang, teman-teman dari Muncang. Yang dari Muncang. Itu dia ada 2, ada yang Muncang hybrid, ada yang Kabuki. Alhamdulillah itu kooperatif lah. Jadi mereka mendukung juga industri kopi yang kecil-kecil mungkin ya. Bener, yang belinya cuma sedikit gitu kan. Tapi gue juga gue tahu diri lah gitu. Ya gue dapat sisanya nggak apa-apa deh. Gitu. Mereka kan distribusinya banyak. Pasti keluar ya. Iya, karena memang yang sanggup buat beli banyak yang dari luar. Ya. Cuannya begitu, cuannya lebih gede. Kasihan petani kalau dia harus mengharapkan pembeli kayak kita gitu ya, kayak lu mungkin yang beli cuma 2 kilo 3 kilo mungkin ya. Makanya dia nggak salah juga sih, nggak salah juga. Sisanya buat gue deh nggak apa-apa deh gitu. Tapi dia sampai sekarang lu masih ini sama dia?
Masih, cuma kebetulan produksi kopinya belum ada karena memang belum panen. Sampai saat hari ini gue belum dapat nih. Karena nunggu panen kali. Nunggu panen bener. Dan itu nggak hanya Muncang juga sih, ada juga di Tigalumbu juga ada. Oh iya, tapi agak susah. Setahu gue juga banyak sih. Banyak. Pohon-pohon apa? Perkebunan kopi ya? Di Lebak. Khususnya di Lebak tuh. Iya banyak sih. Hektaran juga men. Oh bukan main. Daratan kita luas banget men Lebak. Gila. Bukan main. Ya, lu juga tahu gak sih? Jadi rupanya kopi-kopi Lebak itu di green bean-nya itu dijual di Tokopedia, tapi juga nggak realistis gitu men. Kayak gimana misalnya? Jadi dia jual green bean Muncang misalnya. Green bean mentah. Tapi harganya sekilonya 250.000. Gila. Padahal Gayo yang udah terkenal banget itu juga nggak sampai harga. Nggak sampai segitu ya? Itu mungkin kalau yang harga segitu udah di roasting mungkin? Enggak. Orang dia jual bilangnya bahan mentah. Bahan mentah berarti belum diapa-apain tuh, baru belum di roasting. Baru jemur doang kali ya? Iya. Baru dijemur doang. Iya, baru siap buat di roasting. Gitu. Baru siap buat digoreng. Padahal kan itu banyak di sini. Kenapa ya sampai kita susah ya? Gimana ya bro? Jadi gini mungkin. Yang gue dengar, seinfo yang gue dapat ya. Ini soto-sotoyan aja ya, Bray. Jadi penanaman kembali kopi itu di Lebak katanya terjadi di tahun 2015. Nah, udah mulai digalakan lah itu teman-teman Pemda dengan petani-petani di sana, ditanam kembali di tahun 2015. Habis itu waktu itu kan praktis belum banyak coffee shop bro. Benar. Roastery yang goreng-goreng kopi itu belum banyak gitu. Belum banyak. Jadi malah belum ada mungkin di sini. Belum ada. Baru mungkin Nice Coffee. Nice Coffee baru. Iya. Jadi bagaimana supaya kopi ini kejual ya berarti kan dia harus menjual ke tempat lain. Nah mungkin berketelanjutan kali sampai sekarang. Jadi warlock-warlocknya nih malah jadi kesulitan ya untuk membeli hasil itunya ya. Hasil tapi gue pribadi sebagai dialog paham sih kenapa itu sampai dijual keluar, karena gue sendiri juga industri kecil yang nggak mungkin bisa beli sampai tontonan gitu kan. Duit modal gue juga sampai belum segede-gede gitu amat. Kasihan petaninya ya. Iya, mereka harus jual, mereka harus laku. Iya benar. Nggak nyalahin itu juga ya. Nggak nyalahin itu juga. Yang gue agak terganggu itu misalnya gini bro. Jadi misalnya ada lahan kopi nih di kebun kopi, bukan tanah dia ini, tanah petani sana. Terus ada orang datang melihat potensinya, akhirnya dia dengan bahasa konservasi, dengan bahasa observasi, dia dengan bahasa bantuan dia bantu nanam, tapi nanti produknya buat dia. Oh, ingin menguasai jadinya. Ya mungkin istilahnya begitu. Ya. Bahasa sotoynya. Bahasa sotonya itu ingin menguasai dengan dalih-dalih. Jadi ada beberapa bantuan, produk segala macam Jadi ada beberapa produk yang gue mau beli dong green bean. Oh ini sorry nih masih dalam tahap observasi, konservasi. Gak apa-apa gue beli aja men. Gue minta kontak petaninya nih. Wah nanti dulu deh, ini kita lagi observasi gitu. Pokoknya dipersulit dah. Dipersulit. Tapi giliran tahu-tahu nggak lama itu kopi muncul udah digoreng men. Dijual. Nah itu lucunya gitu. Kan lu kan gak mungkin lah lu buka ini tanpa riset dulu kan. Sebelumnya lu sebenarnya apa yang bikin lebih lu mantep lagi membuka coffee shop gue ini? Oh iya, jadi awalnya itu karena gimana ya, gue kan ngerasa gue kerja keras banget nih men. Jadi waktu itu kan gue volunteer, yang gue cerita awal, gue volunteer. Habis itu gue nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting gue punya pengalaman ngebar dan segala macam gitu. Dan dalam hati gue tuh sekalipun gue bukan orang sini loh bro, tapi gue cinta mati men sama Lebak men. Iya men. Lu asli di mana sih? Gue lahir Taman Puring bro. Oh Taman Puring. Iya. Tapi istri sini. Istri sini, ketemu di BL di Budi Luhur. Ya ketemu di Budi Luhur. Habis itu ya timbullah benih-benih kopi di antara kita men. Asli benih-benih kopi di antara Jakarta dan Rangkas Bitung. Iya, ketemunya di Jakarta dekat-dekat Ciledug gitu. Ini ya. Berarti dari situ. Terus ya kan nikah tuh ya. Nikah gue di sini kok gue nyaman banget ya men. Sekalipun gue tetap harus kerja di Jakarta. Tapi gue benar-benar punya motivasi, punya keinginan, gue pengen berbakti nih sama Lebak nih. Jadi sekalipun gimana ya, gue capek tapi sekilas gimana ya, selintas apa ya, tiba-tiba capek itu hilang pada saat gue membayangkan Lebak ini menjadi destinasi kopi di Indonesia. Anjir, cita-cita yang sangat naif. Sedikit mustahil, tapi ya dicoba lah ya. Iya, kita mencoba. Udah mulai kelihatan kok kemajuan industri kopi di sini udah mulai kelihatan. Dari awal gue cuma bertiga mungkin sama Cak Alif sama Kofatis, sekarang kan kalau dihitung udah ada lebih dari 30 kedai kopi. Iya, emang benar sih, gue juga. Ya pas gue mau kesini gue lewat daerah
sini kopi, sana kopi, sini kopi, semuanya jualan kopi deh semuanya. Dengan motivasi masing-masing, dengan latar belakang masing-masing. Ada yang mulai dari nggak punya apa-apa, ada yang mungkin memang punya duit. Ya dasarnya anak sultan gitu kan, nggak apa-apa juga sih. Silakan sih, emang silakan. Silakan aja. Yang penting kan industri kopinya maju gitu. Nah, iya benar-benar. Yang penting cita-cita lo tuh bisa sedikit-sedikit bisa terwujud lah ya. Insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Siap. Nih kalau menurut lo drama kopi yang kopi instan itu gimana tuh? Drama kopi instan dan kopi yang manual brew gitu lah. Oh gitu lah. Jadi ya sempat ada drama gitu, ada drama antara industri kopi instan sama industri kopi yang kayak coffee shop begini men. Jadi si industri kopi yang coffee shop ini kayak gimana ya? Oh itu kopi instan tuh racun loh men gitu. Jangan lu minum. Nanti bikin lu sakit segala macam. Terus kopi instan juga membalasnya dengan marketingnya dia sendiri gitu kan. Menurut gua jangan sampai itu menjadikan alasan buat lu nggak ngopi gitu. Nah, lu ngopi aja men. Ngopi aja men. Kadang-kadang kan pengen ngopi di coffee shop juga harganya kan lumayan. Kalau memang belum sempat buat ngopi di coffee shop ya nggak apa-apa. Silakan aja beli kopi kemasan gitu. Karena di dalam produk kopi instan ini kan ada BPOM, terus ada tata cara pakai gitu, ada halal MUI dan segala macam. Itu membuktikan bahwa produk itu layak untuk diminum sebenarnya. Ya. Untuk dikonsumsi lah layak. Iya. Tapi lu juga harus menyesuaikan dengan kondisi badan. Nah, iya benar. Kan emang banyak campuran-campuran yang lain-lain kan bener, ya. Karena emang tidak sehat juga sebetulnya. Bener. Tapi ya kalau lu nggak punya duit ya gimana gitu kan? Gak apa-apa. Nanti pas udah ada yang ngopi lagi di dialog misalnya gitu. Dialog misalnya nih. Ya. Jadi jangan jadikan drama antara si kopi instan dan kopi shop ini menjadikan alasan lu untuk nggak ngopi aja men. Iya. Nih terus gini nih, gue pengen tahu juga gimana lu mengedukasi customer lu yang tidak tahu kopi tuh gimana tuh? Oh itu dia kenapa namanya dialog. Oh. Ya jadi secara kecelakaan namanya dialog gitu kan. Jadi pada saat orang datang gua sempetin banget sama anak-anak buat mastiin bahwa menu yang datang di meja dia itu sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, jadi kadang-kadang orang suka begini lihat papan menu, aduh ini apaan? Ini apaan ya? Iya kan? Ya, tulisannya kok aneh amat gitu kan. Ini roaster gitu kan. Gue juga sempat seperti itu gue pas awal-awal gue ke kedai kopi gitu kan, gue bingung nih. Ini apaan sih? Apaan ya kan? Ini kan susah amat namanya gitu. Espresso segala macam lah, teuing lah gitu. Terus akhirnya lu datang mah kopi hidung gitu. Akhirnya ternyata kopi hitam katanya. Nah, gimana lo mengedukasi itu? Iya, jadi kita lihat gerak-gerik lah. Kalau udah mulai bingung, oke. Nah, jadi mbaknya mau pesan apa gitu? Mau minum kopi, kopinya kopi apa nih? Kopi hitam atau kopi susu? Atau mau pakai es? Atau mau panas? Atau non kopi juga ada nih? Ada segala macam. Jadi kebacot dulu main lama men. Sampai dia nanya, oh yang ini deh, yang avocado coffee. Oh kalau avocado coffee kita ada flavornya pakai avocado, terus di atasnya ada kopi hitamnya gitu. Oh mau ya. Jadi gue pengen banget pastiin sama anak-anak bahwa yang dia pesen itu sesuai dengan apa yang dia mau. Benar. Iya. Ya benar sih, itu harus diterapin di semua kedai sih kalau menurut gue itu. Ya. Soalnya emang gimana ya, pengetahuan orang Lebak itu tentang kopi yang bahasa Inggris ini ya kan, istilah bahasa Inggris ini kurang gitu kan. Ya lebih baik semua barista itu harus seperti yang lo bilang tadi Pak. Iya. Ya harus berdialog ya. Iya kembali ke masing-masing sih ya. Kadang-kadang ada yang pengennya supaya cepet aja lah gitu kan. Come and go aja gitu. Itu hak masing-masing. Cuma gua karena motivasi gue tadi gue pengen jadiin Lebak ini menjadi destinasi kopi Indonesia. Maka gue pengen pastiin bahwa orang-orang yang ada di Lebak ini paham mengenai kopi gitu kan. Nah, jadi gue berdialog. Ada edukasinya lah ya. Iya ada edukasi tapi nggak ngajarin. Nah ya kita sharing namanya. Kita menyampaikan. Apa gitu. Jadi biar lu nggak kalau misalnya mampir di kedai kopi yang lain, lu udah ada basic kan? Ya udah paham ya kan, gitu, agak keren lah dikit gitu kan. Pak beli ini dong robusta, nah. Woi, gue udah ngerti nih. Woi, orang kopi nih kayaknya. Wih asik. Banyak yang alhamdulillah dari yang awalnya banyak nanya sekarang, gue mau yang itu dong. Udah paham. Udah ngerti. Ya berarti edukasi yang lu sampein nyerap berarti kan. Maksudnya pemahaman yang lu kasih ke dia tuh nyerap berarti. Iya. Dan juga lu tahu gak sih sebenarnya kenapa gue akhirnya
berani untuk membuka usaha di sini karena ya itu tadi. Gue riset juga yang katanya lo bilang. Risetnya gimana tuh? Namanya gue pengen dagang kopi kan, gue pengen tahu sebenarnya potensi orang ngopi itu di Lebak seberapa sih, men? Nah itu tiba-tiba gue main di salah satu laman pemerintah waktu itu, dukcapil.go.id. Iya. Jadi di situ ada pilihan kependudukannya, lu bisa searching, bisa tracer, misalnya jumlah penduduk di Kabupaten Lebak. Tapi kan kegedean tuh. Gue coba di ibu kotanya aja lagi. Di Rangkas Bitung. Buat gue potensi orang ngopi itu di kisaran umur 18 sampai 64 tahun. Ini buat gue nih. Orang-orang baru gede sama orang-orang pensiun. Nah, gitu kan. Gue tracer tuh. Itu gue lupa jumlahnya berapa, tapi puluhan ribu, men. Puluhan ribu dan itu jadi acuan lu juga ya? Iya, wah berarti ini potensi nih. Either dia jadi ngopi apa enggak, at least itu potensi. Nah yang penting itu lu lihat aja dulu ya. Dia mau mesen kopi instan kayak mau mesen kopi yang digiling, pokoknya itu potensi. Jadi itu menjadikan motivasi gue juga, salah satu motivasi gue buat buka di sini. Nah itu juga bisa nyari yang lain, bro. Misal lu pengen tahu jandanya ada berapa, bisa kan? Bisa ya. Jadi jandanya ada janda di Rangkasnya ada berapa sih, men, gitu. Iya, bener. Lu buka aja tracer kelamin perempuan atau wanita gitu ya. Terus status cerai hidup, status cerai mati. Itu janda ada tuh. Iya, jadi kan buat lu yang jomblo-jomblo yang sukanya janda bisa tuh ke website itu tuh. Janda pengalaman kan. Nah, lebih pengalaman, lebih bisa diajarin, men. Bisa ngomong. Bisa ngomong. Benar-benar nih. Ini ada apa lagi nih ya? Nah, ini nih untuk harapan lu di dialog aja dulu ya. Misalnya boleh. Harapan lu untuk dialog ke depan lu gimana? Untuk dialog ya. Jadi mudah-mudahan dialog ini tetap bertahan. Ya, amin. Jadi bisa menemani keseharian lu semua. Amin. Bisa menemani kesedihan lu semua. Amin. Kesenangan lu semua. Amin. Terus bisa dapat rezeki dari lu semua, men. Amin. Perjuangan tetap. Supaya biar kita tetap bertahan dan maju. Ya, kalau lu bisa kan memberi pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya. Yoi, men. Bisa beli bahan mentahnya kopi Lebak juga, men. Nah, iya benar. Jadi bisa ngasih penghasilan buat petani Lebak lah gitu. Iya, benar. Nah, dan kalian juga harus nyobain sih. Gue juga soalnya belum pernah, men. Belum pernah ya? Gua belum pernah juga nyobain. Jarang-jarang. Jarang. Tapi lu udah pernah nyobain? Pernah. Jadi udah ada dua produk yang gue pernah nyobain itu Robusta Muncang, yang teman-teman Kobaki itu. Jadi kayak paguyuban kopi di Muncang gitu, men. Terus yang satu lagi kopi Muncang hybrid. Nah, yang satu lagi Arabica Tegalumbu. Kebetulan yang Arabica Tegalumbu ini susah emang gue dapet green bean itu. Beansnya ya. Gak pernah dapat. Tapi seduhannya pernah. Tapi mungkin karena sold out terus apa gimana ya? Mungkin karena sold out terus ya. Ya itu tadi sempet gue nanya gue mau minta green bean dong. Bukan minta nih, gue beli. Gue beli. Ya itu alasan observasi, konservasi. Oh, masih di ini lah riset lah. Tahu-tahu udah ada kopi yang siap seduh. Ternyata udah dikemas. Ada yang punya, men. Ya udahlah, berarti akses nih. Ada cukongnya ya. Ada cukong. Jadi gini, bro. Sebenarnya gini, bro. Menurut gua agak lucu kalau misalnya kita bersaing di permasalahan bahan mentah. Nah, jadi apa bedanya, mohon maaf ya, apa bedanya kita sama penjajah Belanda kalau kita masih ribut di urusan bahan mentah gitu. Nah, iya benar. Jadi sebelah gua kan museum Multatuli nih. Kayak nggak punya semangat Multatuli gitu kan. Multatuli kan dong semangatnya dong, Multatuli itu parah ya. Anti kolonialisme. Apa sih padahal dia bukan orang sini, men. Bukan orang sini, men. Sama kayak lu lah. Mudah-mudahan lu bisa jadi sosok yang inspiratif juga kayak Multatuli. Gila, sama kayak Bang Badrun, men. Jadi jangan, gua sih kalau mau nyaranin udahlah kita nggak usah bersaing di bahan dunia kopi, dunia di bahan mentah. Boleh lah lu saingan di gorengannya, di cara roastingnya, boleh lu saingan di cara seduhnya, cara ngolahnya. Tapi jangan bahan mentah, bro. Bedanya apa kita sama penjajah? Nah, bener. Jadi gua pribadi kalau nanya, Ji, kan gua ada gacoannya tuh ya. Gacoannya tuh salah satunya Hamrang itu ada di Bogor, men. Dekat Taman Safari. Itu kopinya enak banget. Panennya jarang. Cuma udah panennya jarang, harusnya nih ya kalau gua pengen pelit gitu ya. Gua kagak bagi tuh kontak si prosesor petaninya. Yang sama lu bagi share kontaknya ke semua ini kali ya, yang nanya, yang mau. Kalau ada orang nanya, nih gue pengen minta kontaknya, gue kasih. Oh iya. Gue kagak mikir karena buat gue ngapain kita bersaing di bahan mentah. Yang penting di ininya tuh ya. Soalnya gini, bro. Jadi ada satu biji kopi misalnya apa?
muncang. Yang ngerosting, yang ngegoreng lu, yang ngegoreng gue. Rasanya beda, Bro. Iya, emang beda. Emang itu udah mutlak sih. Iya, beda terus, tangan, beda rasa. Iya, terus abis itu udah selesai digoreng nih. Terus yang satu nyeduh, diseduh sama misalnya lu. Yang satu diseduh sama gue. Rasanya beda juga. Jadi buat apa itu kita saingan di bahan itu tuh gilanya kopi tuh ya. Asik menurut gua. Jadi goibnya kopi gitu. Goibnya kopi tuh gimana ya? Lu kalau misalnya walaupun pengalaman lu banyak, tapi kalau misalnya tangannya diseduh dengan gimana ya? Kurang apik, jadi rasanya malah jadi aneh kan? Ya apalagi lu mikirin utang, Bro. Bener. Jadi kopinya rasanya utang, men. Makanya gue bilang gini ke teman-teman kalau lagi ngebar. Untuk baristanya siapa aja sih? Nah iya. Jadi baristanya ini di sini ada Aldi, ada Oki, ada Jalu. Jadi istilahnya teman-teman ya jangan sampai salah paham. Yang namanya ngebar itu bukan berarti harus bartender gitu. Jadi barista juga dibilangnya ngebar gitu. Tapi ya bikin kopi. Nah, itu gue bilang sama teman-teman kalau lu lagi mikirin utang, jangan lu nyeduh. Soalnya kopi lu ntar bau utang. Nah, rasanya rasa utang gitu. Bener, jadi lu mending calm down dulu. Once lu udah oke, lu seduh lagi, men. Nah, jadi moodnya udah balik, baru. Apalagi WA lagi ribut sama cewek apa sama cowok. Aduh. Udah lu istirahat dulu. Ngelainin nganterin dulu ya. Lu ngerokok kayak sama aku di luar. Nanti balik lagi udah beres nih ya. Jangan sampai apa ya, permasalahan di luar kopi itu masuk. Jadi kayak nyeduh kopi juga harus arwahnya. Iya, jadi kayak apa ya? Moodnya harus kena banget. Harus bener ya. Either kita lagi di push sama banyak pesanan atau enggak. Banyak pesanan malah, Bro. Banyak pesanan atau enggak. Jangan sampai menghancurkan mood lo gitu. Kalau lo terbebani dengan banyaknya pesanan, akhirnya lu bingung nyeduhnya, mending nanti dulu. Iya benar. Lu pikirin dulu gimana flow-nya supaya gua nggak stres pada saat gua nyeduh kopi. Semua itu bisa diaplikasiin ke semua hal sih. Kalau masalah mood ya dalam pekerjaan ya, semua pekerjaan pasti kalau misalnya mood lo lagi gak bagus, hasilnya juga pasti acak-acakan. Iya, mindset is doa, men. Iya, mindset is doa. Intinya sih begitu. Terus juga apa ya, secara luas ya itu tadi harapan gue, motivasi gue tadi awal, men. Gue pengen banget Lebak ini jadi destinasi kopi di Indonesia. Kalau udah sampai itu terjadi, waduh, men. Gila, itu adalah cita-cita yang sangat naif, mustahil tuh ya. Nah, sangat mustahil untuk pokoknya intinya tapi bisa sih. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tapi bisa sih. Intinya gue pengen berbakti aja lah sama Lebak. Walaupun dianggap, bukan orang sini. Mau dianggap mau kagak, sekalipun gue dianggap bukan orang sini, tengil amat sih lu nyik, bodo amat. Yang penting bergerak kayak. Pengen banget. Tapi juga gue nggak ada, bener ya teman-teman ya, Bro. Gue nggak ada kemauan pengen ke Sohor gitu, enggak. Bener-bener ya gimana ya, gue jatuh cinta banget, men. Jujur aja sama Lebak, men. Daripada gue ngeliat macet-macet ibu kota gitu. Ya benar-benar. Mendingan di sini adem ya. Semua ada lengkap. Sekarang udah mulai lengkap nih. Kayak lah yang ada di kota udah mulai ada di sini gitu kan. Infrastrukturnya berjalan dengan sangat baik kalau menurut gue. Iya benar. Jadi tata kotanya juga asik lah. Bener. Jadi kalau lu gini loh, lu misalnya traveling, lu suka traveling, men. Lu datang ke suatu daerah, kalau gua selama gua traveling itu yang gua cari pertama ada bandaranya apa enggak, ada terminalnya apa enggak, pelabuhannya ada apa enggak. Nah pas gua nyampe sana, gua lihat ini jalanan tanah sama aspal gitu. Nah kebetulan kesini udah bagus, men. Udah bagus ya. Terus fasilitas misalnya gua sakit, ini rumah sakit di mana udah ada. Ada 2 gede gitu. Sekarang lebih banyak lagi. Iya, hotel ada. Pengen sholat ada. Nah terakhir apa, Bro? Ada kedai kopi apa kagak? Kedai kopi lah. Jadi semua iya. Jadi diakhiri dengan kedai kopi, men. Kalau gua datang ya ke suatu daerah. Nah, itu udah lengkap semua. Lebak udah komplit lah ya. All in lah ya. Rangkas udah ada semua. Udah semua ada. Jadi aneh kalau nggak maju. Iya. Enggak sih, kalau menurut gua nih dalam setahun ke depan juga udah pesat banget ya, apalagi kita lagi ada tol ya kan. Benar. Waduh, aksesnya lebih bagus. Gila. Dan mudah-mudahan Covid selesai, Bro. Nah, itu dia. Jadi semua orang bebas untuk traveling ya. Nah, dengan adab masing-masing. Bener. Aduh gila. Gua kan di industri barber ya, maksudnya gua percukuran duniawi nih ya. Gondrong ini. Nanti ya next. Gua juga udah gondrong nih. Soalnya enggak ada yang nyukurin, cuy. Gua kan nyukur sendiri. Nyukur sorangan. Jadi orang untuk ketemu aja takut kan, apalagi untuk dipegang-pegang. Kalau gua kan nih tukang cukur, pasti kan gua harus pegang kepalanya, pokoknya ada mediasi yang harus disentuh oleh tangan. Nah itu tuh sangat berpengaruh sama gua. Parah emang banget. Jadi selama ini gua juga, men, sama sebenarnya mau lu kan mediasi kan tangan ya.
Tapi intinya begini, ini masalah yang jadi gue hampir 3 tahun berdiri ini ya. Masalahnya biasanya antara person to person gitu. Jadi paling modal kurang atau selek sama orang gitu kan. Nah ini benar-benar, dan itu semuanya bisa gue selesaikan, bisa gue handle dengan alhamdulillah cukup baik. Tapi ini benar-benar stuck men. Pas gue nggak tahu lagi harus ngapain. Ini restart tuh sih ini. Kalau menurut gue sih restart semua ini ya. Kayak semua bidang di reset semua nih, semua dunia di restart lah. Semua dunia bingung. Jadi perusahaan raksasa terpaksa menjual asetnya. Pasti ini parah banget sih. Pokoknya kayaknya dunia tuh pause aja gitu. Di pause aja untuk beberapa saat ya. Jadi ini benar-benar masalah yang udah kita nggak usah nyalain siapa-siapa lah. Semua juga bingung ini men. Emang ini mah jangan tambah dramanya lagi udah lo cukup gitu kan. Sekarang kan alhamdulillah katanya udah new normal nih. Kita harus adaptasi kebiasaan baru. Ya kita jalanin aja. Dan mudah-mudahan kita udah bisa normal lagi lah. Pokoknya intinya itu. Udah lumayan ada. Nah, alhamdulillah. Ada kegiatan men. Ada. Udah mulai orang berani potong rambut. Udah berani dia. Jadi kayak misalnya dulu 100, pas COVID kemarin 30% sampai sekarang udah mulai 50% lah, 50, 60 gitu. Udah lumayan lah ya, udah bisa gua andalkan lagi. Tadinya gua nggak ngandelin barber sih. Pas pertama awal COVID tuh gila-gilaan itu. Gila-gilaan. Gue tertarik sebenarnya sama barber bro. Soalnya banyak banget industri kopi yang digabungin sama barber. Jadi coffee and cut tuh sering banyak banget di ibu kota. Itu Pak, itu emang coffee, clothing line, sama rokok, vape juga, rokok juga benar. Jadi, wah sebenarnya kalau COVID ini udah beres banyak banget yang bisa ketembangin. Nah benar banget. Gila ini obrolan yang sangat bermutu sih Pak. Alhamdulillah ya. Akhirnya gua kalau bukan channel Badrun nggak mungkin sekeren ini. Ditambah narasumbernya juga kooperatif banget. Jadi gua terbantu lah ya. Jadi karena lu ngerasa ini channelnya keren, berarti kembali lagi kayak yang tadi, hal yang harus lo lakukan adalah klik tombol like and tombol subscribe supaya channelnya Bang Badrun ini lebih berkembang. Nah bener tuh, bener. Biar kita nanti wireless mungkin semuanya ya udah. Tapi gua ini berasal dari cuan yang udah lumayan. Nah bener. Tapi ini udah jadi kayak gimana ya? Kayak mau gua jadiin icon apa sih? Khas channel gua sih. Pegang podcast pakai mic gini ya. Kan biasanya kan kalau podcast pakai mic yang di sini gitu. Ya nggak kelihatan atau yang pakai kondenser di depan gitu kan. Nah gua pengen lebih kayak konsep wawancara aja gitu. Ini multifungsi men. Jadi kalau misalnya lu lagi ngomong kan, tiba-tiba gue lagi nggak ngomong, ini bisa jadi olahraga. Oh iya bener, jadi baru emang berat banget sih ini berat banget ya. Lama-lama kita podcast 5 jam ya pakai ini. Iya, bisa gila, juga berotot nih gila. Tapi bisa juga buat misalnya kuping gatel. Nah, parah. Belum pakai deodoran, Bu. Oh bener. Parah. Enggak bercanda. Enggak kasih slow. Slow Mas. Jadi kayaknya segitu dulu kali Pak ya. Thank you banget untuk Bang Badrun. Ngalor ngidul dan nggak jelasnya kita ngobrol kita yang soto ini ya. Anggap aja ini kalau yang ada yang baik diambil, kalau nggak ada ya itu emang kesalahan dari kita ya. Kita hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Gila. Siapa Ustadz? Ya masalah. Oke lah, sekian dulu dari kita. Saya Badrun. Saya Panji. Sampai jumpa di next video. Dadah.